Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Abiladi Irmansyah selaku guru pembimbing pelajaran prakarya, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Cut Kaila Salsabila, siswi kelas 11 MIPA 4, nomor absen 4, SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim, akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi. Berdasarkan cuplikan video sebelumnya yang telah kita saksikan tadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang kelautan, terutama di sektor perikanan dan juga produk perikanan. Hal tersebut dapat terjadi karena Indonesia merupakan wilayah tempat melintasnya berbagai macam arus laut, sehingga menyebabkan air laut Indonesia banyak mengandung zat hara dan juga beragam jenis ikan. Selain itu juga Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga tentunya sangat berpotensi besar dalam bidang perikanan. Potensi sektor perikanan yang begitu besar membuatnya menjadi komoditas penggerak utama perekonomian nasional negara Indonesia melalui jalur ekspor. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan menjelaskan mengenai sektor perikanan secara menyeluruh, namun akan menjelaskan hanya bagian detailnya saja, terutama berkaitan dengan ikan konsumsi, lebih tepatnya dalam budidaya pembenihan ikan konsumsi berupa ikan gurami. Di kalangan pecinta menu masakan, ikan gurami dikenal dengan istilah ikan mewah karena harga jualnya yang tinggi dan juga cita rasa yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena kualitas dagingnya renyah, kemudian memiliki sedikit duri dan juga minim lemak. Untuk bentuk tubuhnya agak panjang, tinggi dan juga pipi ke samping dengan panjang maksimum 65 cm. Ikan gurami banyak dibudidayakan di Pulau Sumatera, Jawa dan juga Kalimantan, sehingga di setiap daerah memiliki sebutan tersendiri untuk menyebut istilah dari ikan gurami. Contohnya adalah gurami atau gurami di Jawa, kemudian kalau atau kalui di Sumatera, dan juga kala atau kalui di Kalimantan. Gurami mudah berkembang di dataran rendah dengan ketinggian lokasi yang cocok untuk budidaya, mulai dari 0 sampai 800 di atas permukaan laut dengan suhu 24-28 derajat Celcius. Ikan gurami pekat terhadap suhu rendah sehingga tidak produktif pada suhu rendah karena dia menyukai perairan yang jernih, tenang, dan tidak banyak mengandung lumpur. Ikan gurami memijak pada umur 2-3 tahun, di mana produktivitas telurnya meningkat pada musim kemarau. Telurnya akan menetas dalam selang waktu 10 hari. Gurami termasuk hewan omnivora atau pemakan segala yang meliputi tumbuhan dan juga daging. Jenis tumbuhan yang biasa dimakan yaitu adalah azolla, kangkung, dan juga daun talas dengan pakan tambahan berupa pelet. Pemberian pakan dilakukan sebanyak-banyaknya. Pembesaran ikan gurami menggunakan benih dengan berat minimum 100 gram per ekor. Pembesaran dilakukan sampai berat ikan gurami minimal 500 gram per ekor atau sesuai dengan keinginan konsumen. Waktu yang diperlukan untuk mencapai ukuran konsumsi adalah 500 gram per ekor pada selang waktu 6 bulan, sedangkan berat 1 kg per ekor membutuhkan waktu lebih kurang 9 bulan. Pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis ikan gurami. Yang pertama adalah gurami soang atau gurami angsa. Disebut dengan istilah gurami angsa karena pada bagian kepala terdapat bagian yang sedikit menonjol seperti angsa. Namun, perbedaan tersebut tidak begitu terlihat pada saat berukuran kecil, melainkan akan terlihat saat ikan telah dewasa atau siap panen. Untuk jenis ini banyak ditemukan di daerah Jawa Barat dengan ukuran yang berbeda-beda. Kemudian, untuk jenis yang kedua adalah gurami bastar, merupakan jenis ikan gurami yang paling cepat untuk berkembang dengan baik dan juga paling mudah untuk dikembangbiakkan. Memiliki tubuh yang berukuran besar, dengan beratnya yang bisa mencapai hingga 3 kg dalam waktu yang berkisar kurang lebih antara 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah gurami Padang. Berasal dari Padang,
namun dapat ditemui pada sungai di beberapa wilayah tertentu. Gurami jenis ini merupakan hasil persilangan dari jenis gurami lainnya sehingga memberikan sedikit perbedaan. Gurami ini mampu menghasilkan 3.000 telur dalam sekali pemijahan sehingga membuatnya lebih unggul. Kemudian yang keempat adalah gurami Paris, merupakan salah satu spesies gurami yang paling cantik dengan warna pada tubuhnya yang berbeda, yaitu adalah warna merah muda. Karena biasanya jenis gurami ini identik dengan warna yang sedikit gelap. Gurami jenis ini mampu menghasilkan 5.000 butir telur. Kemudian yang kelima adalah gurami porselen, memiliki warna yang sangat putih seperti perkakas sehingga disebut dengan istilah porselen. Kualitas gurami jenis ini tidak perlu diragukan lagi karena banyak disukai dan termasuk dalam salah satu jenis yang populer, memiliki harga jual yang tinggi dibandingkan jenis gurami lain. Kemudian yang keenam adalah gurami batu, merupakan jenis gurami yang memiliki sisik yang cenderung lebih kasar, keras dan juga tidak halus seperti halnya gurami yang lain. Namun, ikan gurami jenis ini sudah jarang ditemukan di berbagai daerah karena peminatnya dalam konsumsi sedikit menurun. Ikan ini biasanya dijadikan sebagai ikan hias yang hanya berada di akuarium saja. Yang ketujuh adalah gurami jepun, berasal dari daerah Jawa Tengah dengan sedikit keunikan yang membuatnya berbeda dari jenis gurami yang lain. Jika pada umumnya gurami memiliki berat yang besar dan ukurannya cukup besar, namun gurami ini hanya memiliki bentuk yang kecil dengan panjang hanya berkisar antara 45 cm dan berat mencapai 4 kg. Kemudian penjelasan selanjutnya berkaitan dengan tahapan budidaya ikan gurami. Tahap pertama adalah seleksi indukan, dilakukan dengan memilih indukan ikan yang siap untuk dipijahkan, yaitu yang berumur 3-7 tahun. Untuk membedakan induk jantan dan juga betina, dapat diperhatikan ciri-ciri berikut. Untuk induk betina meliputi di dahi tidak terdapat tonjolan atau cula, warna badan lebih terang, dasar sirip dada berwarna gelap atau kehitaman, perut membulat, dan juga badan relatif panjang. Selanjutnya, untuk ciri-ciri induk jantan ikan gurami meliputi di dahi terdapat tonjolan atau cula, warna badan lebih gelap dan agak pucat, gerakan lebih lincah, dan juga perut dekat anus. Sedangkan untuk ciri-ciri induk ikan gurami yang sudah matang dan siap untuk dipijakan meliputi perut membesar ke arah belakang, anus nampak putih kemerahan, dan juga perut terasa lembek jika diraba. Kemudian, tahapan yang kedua adalah persiapan kolam pemijahan. Dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah pengeringan dan pembersihan dasar kolam. Yang kedua, pengisian air kolam. Dan yang ketiga, pemasangan sarang atau sosok dan menyediakan bahan pembuatan sarang. Kemudian, untuk tahapan yang ketiga adalah proses pemijahan ikan gurami. Dilakukan dengan cara yang pertama, memasukkan induk gurami yang sudah lolos seleksi ke dalam kolam pemijahan. Yang kedua, jumlah ikan gurami jantan dan betina berbanding 1:3. Kemudian yang ketiga, secara alami induk jantan akan membuat sarang menggunakan material yang sudah disediakan. Pembuatan sarang tersebut berlangsung selama 15 hari. Yang keempat, setelah sarang siap, maka indukan jantan akan mengajak indukan betina untuk melakukan pemijahan di sarang yang telah dibuat. Yang kelima, setelah pemijahan selesai dilakukan, induk betina menutup lubang sarang dengan ijuk. Kemudian yang keenam, induk betina bertugas menjaga anaknya dengan menyipas-nyipaskan siripnya ke arah sarang, dengan tujuan dapat meningkatkan kadar oksigen yang larut dalam air dan untuk membantu menetaskan telur ikan gurami. Tahap yang terakhir, indukan jantan kembali membuat sarang untuk selanjutnya melakukan pemijahan dengan betina lainnya. Kemudian, tahapan yang keempat adalah penanganan telur gurami. Cara untuk mengetahui telur ikan gurami yang siap untuk ditetaskan adalah dengan ciri bau amis dan adanya minyak tepat di atas sarang pemijahan. Untuk proses penanganan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengambil sarang yang berisi telur dan menyimpan pada ember yang berisi air. Kemudian, membersihkan telur yang tersisa menggunakan serok, memisahkan antara telur dengan sarangnya, kemudian masukkan ke dalam ember yang berbeda. Lalu cuci telur hingga bersih.
Pada saat mencuci, tambahkan suplemen cair organik spesialis kolam tambak dan keramba untuk mencegah serangan hama penyakit. Dan yang terakhir, masukkan telur tersebut yang telah dicuci ke dalam bak penetasan yang telah dipasangi serasi dan heater. Tahapan yang kelima adalah pemeliharaan dan penetasan. Telur akan menetas pada hari kedua sampai ketiga setelah pemijahan. Usahakan telur menetas pada air yang bersih dengan suhu air yang stabil antara 27 sampai 28 derajat Celcius. Biarkan benih ikan gurami tersebut berada pada bak penetasan hingga berumur 10 hari. Kemudian pada saat berumur 11 hari, pindahkan ke dalam bak pendederan pertama. Tahapan yang keenam adalah persiapan bak pendederan. Bak pendederan dibuat dengan ukuran 2,5 meter x 4,5 meter dengan daya tampung hingga 2000 ekor benih ikan, di mana di dalamnya diisi dapnia yang berfungsi sebagai pakan alami ikan gurami. Untuk tahap yang ketujuh adalah pendederan ikan gurami. Dalam budidaya ikan gurami, tahapan ini dilakukan pada saat bak pendederan telah siap digunakan. Jika telah siap digunakan, masukkan ikan ke dalam bak tersebut. Kemudian, proses ini berlangsung selama 14 hari. Setelah itu, ikan dipindahkan ke dalam kolam utama. Kemudian, tahapan yang ke-8 adalah tahapan persiapan kolam ikan gurami. Meliputi beberapa tahapan. Yang pertama adalah membersihkan dan mengeringkan kolam. Yang kedua, lakukan persiapan dasar kolam. Yang ketiga, perbaiki saluran keluar masuknya air kolam dengan memasang filter. Yang keempat, lakukan pengapuran kolam menggunakan kapur dolomit. Yang kelima, lakukan pemupukan dasar kolam dengan menggunakan pupuk kandang. Dan yang keenam, tambahkan bioorganik stimulan yang berbahan dasar bakteri penunjang. Kemudian, untuk tahapan yang ke-9 adalah tahapan pemindahan benih ikan gurami dari bak pendederan ke kolam utama. Sebaiknya dilakukan pada pagi hari, yaitu pada pukul 7-9 dengan menggunakan alat bantu berupa scoop net dan wadah yang berisi air. Dilakukan dengan menerapkan 3 langkah. Yang pertama, mengeluarkan air dari dalam bak pendederan sedikit demi sedikit, kemudian tangkap ikan menggunakan scoop net secara perlahan dan hati-hati, lalu simpan benih ikan ke dalam wadah, kemudian baru masukkan ke dalam kolam utama. Kemudian, untuk tahapan yang terakhir atau tahapan yang ke-10 adalah pembesaran ikan gurami. Tahapan ini dilakukan di kolam utama, di mana setiap perluasan kolam pastinya berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis kolamnya. Pada kolam tanah, luasan yang optimum adalah 200 meter persegi dengan kedalaman 1 meter. Ukuran kolam ini cukup optimum digunakan hingga masa panen tiba. Kemudian, pembahasan berikutnya mengenai aspek yang harus diperhatikan dalam pembudidayaan ikan gurami. Yang pertama adalah lokasi. Syarat lokasi budidaya ikan gurami meliputi yang pertama, suhu air berkisar 24-30 derajat Celcius, kemudian kualitas air harus bersih, tidak terlalu keruh, dan tidak tercemar bahan beracun maupun limbah pabrik. Nilai derajat keasaman atau pH perairan berkisar antara 7-8, kandungan oksigen terlarut minimal 2 mg per liter, dan juga ketinggian lokasi antara 50-400 meter di atas permukaan laut. Aspek lainnya yang juga harus kita perhatikan dalam proses budidaya ikan gurami agar berjalan lancar dan menghasilkan produk yang unggulan, diantaranya adalah yang pertama, memasukkan eceng gondok agar mengurangi suhu matahari. Yang kedua, menanam pohon di sekitar kolam gurami sebagai filter cahaya matahari agar tidak langsung mengenai kolam. Yang ketiga, bersihkan kolam dengan menggunakan teknik penyiponan, terutama jika menggunakan kolam terpal. Dan yang terakhir, menjaga kadar keasaman air. Pembahasan terakhir adalah berkaitan dengan masakan-masakan olahan yang dapat kita buat dan memanfaatkan bahan utama berupa ikan gurami. Di antaranya adalah gulai gurami, kemudian gurami asam manis, gurami bumbu rujak, pecak gurami, sup ikan gurami, gurami acar kuning, gurami bakar, pepes gurami, dan juga gurami sambal mata, dan masih banyak lagi. Baiklah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan mengenai materi tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi. Semoga apa yang telah disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.